Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadzanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمروا أنفسكم ولا تنابروا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. Halo ya, Ibu Dr. Hajah Hilda Aini Syifa MAG yang saya hormati. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat diberi kesehatan sehingga kita dapat bertemu kembali di pertemuan mengenai bab etika sosial dalam mata kuliah etika Islam yang diampu oleh Ibu. Salawat serta salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, untuk kali ini saya diamanahi tugas untuk memberikan resume terkait etika sosial dalam Islam. Saya tadi mengambil atau mengutip Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula para wanita mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang diperolokkan lebih baik dari wanita yang mengolok-olok. Dan janganlah kalian saling mencela diri kalian sendiri, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, dalam ayat ini kita dituntut sebagai umat Islam harus menjauhkan diri dari perilaku yang merusak hubungan sosial. Di antaranya di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu ada larangan mengolok-olok dan meremehkan orang lain. Mengapa hal ini tidak dibenarkan? Sesuai tadi dengan dalil Quran surat Al-Hujurat, itu dilarang mengolok-olok dan meremehkan orang lain di sini karena pada dasarnya manusia mempunyai hati dan perasaan. Nah, ketika hati dan perasaan seseorang itu tidak baik-baik saja, dan ketika ada orang lain yang mengatakan hal-hal yang tidak baik, dan itu dapat memicu terjadinya kekecewaan atau kayak tidak suka lah, atau merasa terganggu karena posisinya sedang tidak baik-baik saja. Karena hal-hal yang bersifat fisik, kemudian bersifat ekonomi, kemudian kekurangan-kekurangan dalam diri gitu ya, ataupun dan lain-lain, kadang hal tersebut tidak dapat menjadi bahan ejekan teman-teman. Karena kita juga mengingat dalam Quran surat At-Tin ada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bahwa sungguhnya laqad, maka sungguh khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu baik dalam kategori khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu adalah baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bagi kita kekurangan tersebut merasa kekurangan adalah kekurangan, maka bagi Allah kekurangan tersebut adalah bentuk dari sebaik-baiknya.
Kemudian poin yang kedua adalah larangan mencela dan menyakiti perasaan. Mengapa hal ini dilarang? Karena dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim dengan muslim yang lain adalah seorang muslim adalah orang yang kaum muslimin yang selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Mengapa hal ini menjadi urgensi? Karena seorang muslim itu kadang sulit gitu ketika mengendalikan lisan dan tangannya. Oleh karena itu, Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam hadisnya meriwayatkan bahwa sebaik-baiknya orang muslim adalah mereka yang selamat dari gangguan lidah dan tangannya. Maksudnya ketika seseorang mampu menjaga lidah, ketika seseorang mampu menjaga perilakunya, maka beliau tergolong kepada orang muslim yang selamat. Barangkali dalam pepatah Indonesia juga dikatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu, karena sesuatu yang dapat menyelamatkan begitu pula dapat menjerumuskanmu. Itu terkait lisan dan tangannya. Kemudian poin yang ketiga itulah ada larangan memanggil gelar atau memanggil julukan yang buruk, seperti yang sering kita temukan, yaitu mengejek teman, saling ejek dengan nama orang tua yang sering kita temukan. Hal itu tidak dapat dibenarkan karena orang tua bukan sebuah bahan untuk kita ejek, bukan sebuah bahan ejekan, karena ridha Allahi fi ridha walidain, bahwa keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan ibu bapak. Nah, ketika seseorang mengejek dan menjadikan orang tua sebagai bahan ejekan, tentunya itu merupakan hal yang tidak baik. Karena dalam Islam khususnya, Allah menyuruh kita untuk memuliakan, untuk menghormati kedua orang tua. Kemudian poin yang keempat terakhir yaitu ada prinsip utama etika sosial dalam Islam, dan ayat-ayat yang terkandung dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 tersebut. Yang pertama ada menghormati sesama manusia, kemudian tidak merendahkan siapapun, menjaga lisan dan tidak menyakiti perasaan, menjaga kehormatan dan martabat orang lain, dan yang kelima membangun masyarakat yang harmonis, takut kepada Allah dan saling menghargai. Mungkin demikian materi terkait etika sosial dalam Islam dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.